Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1217. Seperti yang dikatakan oleh pewaris tahap keempat, sejak Luo Xiu memasuki wilayah pewarisan Dao, ia memang tak menemukan jalan keluar apapun. Seluruh tempat ini dilindungi oleh kekuatan luar biasa yang menyegel dan mengunci ruang secara mutlak, bukan kekuatan yang bisa dia hancurkan dengan kultivasi saat ini. Namun Luo Xiu tidak tergesa masuk ke tahap kelima. Ia duduk bersila di depan gerbang cahaya, dan segera masuk ke dalam kondisi meditasi. Pewaris tahap keempat hanya mengamati diam-diam. Ia tidak mengganggu, bahkan ada secercah kekaguman dalam tatapannya. Dia cerdas, mungkin suatu saat, entah berapa ribu tahun ke depan, dia benar-benar bisa meraih warisan tempat ini. Seseorang yang bisa menaklukkannya hanya dengan kekuatan Kaisar Dewa Tujuh Roda, jelas memiliki potensi untuk menembus tahap kelima asal ia mampu menaikkan kultivasi ke tingkat puncak 7 roda atau bahkan ke 8 roda. Jika ia naik satu tahap dulu, lalu menerobos ke tahap kelima, dan setelah itu kembali berlatih sebelum masuk ke tahap ke-6, maka secara teori memang ada kemungkinan untuk menaklukkan seluruh warisan. Namun kenyataannya sangat sulit. Banyak jenius dari masa lalu yang juga memikirkan strategi yang sama, tapi tak satu pun berhasil. Selain mendapat pecahan liansu di tiap tahap, tempat ini tak menyediakan sumber daya kultivasi. Tak ada pil, tak ada pusaka, tak ada medan spiritual. Luo Xiu menyadari hal ini. Meski dengan bantuan Menara Huang ia bisa melawan Kaisar 9 Roda, itu belum cukup. Ia tahu, kekuatannya sekarang belum bisa menjamin kemenangan di tahap kelima. Menurut pengetahuan yang ia kumpulkan dari para pewaris sebelumnya, setiap pewaris adalah tokoh terkuat dalam tingkatannya. Maka untuk bisa mengalahkan pewaris tahap kelima, ia minimal harus mencapai puncak Kaisar 7 Roda. Jurus 9 perubahan sudah mencapai perubahan ke-6. Untuk memasuki perubahan ke-7, aku harus menembus ke 9 roda, dan itu pun membutuhkan sumber daya luar biasa besar. Di tengah renungannya, orang-orang lain mulai mencapai tahap ke-4. Beberapa dari mereka adalah Kaisar 8 Roda. Namun tanpa kecuali, semua musnah oleh pewaris kecuali satu, Tianjin, Kaisar 9 Roda tingkat akhir. Bagi Tianjin, menaklukkan pewaris tahap ke-4 tidaklah sulit. Kini, hanya tersisa 2 orang di ruang tahap ke-4, Luo Xiu dan Tianjin. Dari hampir 10.000 orang yang masuk ke wilayah Dao ini, hanya mereka berdua yang bertahan. Yang akan keluar dari sini hidup-hidup, hanya aku. Tatapan Tianjin bersinar tajam. Ia melangkah di udara, mendekati Luo Xiu yang masih duduk bersila di depan gerbang cahaya. Wuung! Tiba-tiba, ia mengangkat tangan dan menghantamkan telapak raksasa berwarna emas ke arah Luo Xiu. Cahaya Dao mengalir, menutupi langit. Tianjin adalah penguasa jalan emas, jalan yang dikenal karena kekuatan serangannya yang tak tertandingi. Kini, setelah melewati beberapa tahap, ia juga mulai memahami sekelumit dao kehampaan dari Liansu dan menggabungkannya ke dalam kekuatan jalan emasnya menjadikan kekuatannya naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Itulah alasan mengapa ia langsung menyerang Luo Xiu. Jika sebelumnya mereka seimbang, maka kini ia merasa berada di atas angin. Baginya, tempat ini adalah kesempatan ilahi. Jika berhasil menguasai Liansu secara penuh, ia akan menjadi penguasa 2 dao agung, emas dan kehampaan. Dan itu berarti, calon suprim atau bahkan penguasa Dao abadi masa depan. Tianjin, kau kelewat batas. Luo Xiu membuka matanya perlahan. Ia tidak berdiri, namun tepat saat telapak emas raksasa itu akan jatuh, tungku kekacauan Wuji melesat dari tubuhnya, bertabrakan langsung dengan telapak itu. Meski kau jenius jalan abadi, dan punya pusaka suprim, kau bukan. Tandingan kekuatan gabungan 2 Dao Agung. Tianjin mendengus dingin. Serangan barusan hanyalah uji coba. Kini, ia mengeluarkan seluruh kekuatannya. 2 kekuatan Dao Agung emas dan kehampaan berputar menyatu. Telapak emas raksasa menyala jauh lebih terang, tekanan dari serangannya kini bahkan menekan tungku kekacauan Wuji ke bawah. Seakan-akan benar-benar ingin menghancurkan Luo Xiu bersama pusaka suprimnya. Boom! Menara Huang bergetar hebat, memancarkan cahaya ilahi, membentuk bayangan suprim. Diperkuat oleh energi jalan abadi dari Luo Xiu, bayangan ini memancarkan aura yang sebanding dengan Kaisar 9 Roda tingkat akhir. Meski Luo Xiu telah memanggil bayangan suprim dari tungku kekacauan Wuji, kekuatannya tetap tak mampu sepenuhnya menandingi Tianjin. Duum! Pukulan telapak emas dari Tianjin meledak dahsyat. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, bayangan suprim itu retak dan akhirnya hancur berkeping. Kini, telapak emas raksasa yang menekan tungku kekacauan Wuji terus merangsek turun, hendak langsung menghancurkan tubuh Luo Xiu. Namun Luo Xiu tetap tenang. Tianjin,
Kau lupa satu hal. Tungku kekacauan Wuji bukan kartu trufku yang sesungguhnya. Di saat genting itu, dari antara alis Luo Xiu, sebuah menara emas melesat keluar. Menara Huang, dan bukan sekadar bayangan, melainkan bentuk aslinya. Tianjin, hari ini aku yang akan mengantarmu ke akhir jalanmu. Tanpa ragu, Luo Xiu mengerahkan kekuatan penuh, menuangkan kekuatan jalan abadinya ke dalam menara Huang. Seketika, kekuatan yang memancar dari menara itu mengguncang ruang waktu, seperti hendak meremukkan langit dan sejarah itu sendiri. Tianjin langsung berubah wajah. Ia bisa merasakan jelas menara itu mengancam hidupnya. Ketika menara Huang turun menindih, Tianjin segera mengangkat tangan. 5 jarinya berubah menjadi 5 naga emas, menghantam menara Huang dengan kekuatan penuh. Boom! Suara ledakan seperti langit runtuh menggema. Menara Huang berguncang hebat, tapi hanya dalam hitungan detik, 5 naga emas itu hancur total. Teknik Tianjin sepenuhnya dipatahkan. Pada saat yang sama, Luo Xiu melesat seperti kilat. Di tangannya, segel 1000 hukum telah terbentuk dan menghantam tubuh asli Tianjin. Cahaya meledak, segel itu melepaskan ribuan teknik ilahi bertubi-tubi, menghantam seluruh tubuh Tianjin. Namun, tubuh Tianjin tak hancur. Ia telah memanggil kekuatan tubuh Vajra, sebuah pertahanan absolut dari jalan emas. Dentuman demi dentuman terdengar saat ribuan teknik gagal menembusnya. Zezrak, Luo Xiu tidak berhenti. Ia menembus udara dan tiba tepat di depan Tianjin. Tubuhnya memancarkan cahaya jalan abadi yang menyilaukan. Terbang menembus keabadian, tubuh Luo Xiu berubah menjadi sinar ilahi. Di dalam sinar itu tampak bayangan seorang makhluk abadi yang terbang menjulang ke langit. Dari dalam cahaya, sang makhluk abadi mengangkat telapak tangan dan menamparkan langsung ke tubuh Tianjin. Bar, Tianjin terguncang, wajahnya langsung pucat. Meski tubuh Vajranya sangat kuat, di bawah serangan teknik jalan abadi seperti terbang abadi, ia tak luput dari luka. Darah segar menyembur dari mulutnya. Namun di saat yang sama, pukulan balasan Tianjin menghantam Luo Xiu dengan keras, membuatnya terlempar dan jatuh berguling di udara. Darah mengucur deras dari tubuhnya. Kuat sekali, jalan emas yang digabung dengan dao kehampaan membuatnya nyaris mencapai puncak 9 roda. Luo Xiu mengaktifkan teknik dewa perubahan untuk menyembuhkan dirinya. Wajahnya kini benar-benar serius. Ia tahu meski tampaknya mereka berimbang, kenyataannya, ia masih lebih lemah dari Tianjin. Ia telah menggunakan semua kartu truf termasuk menara Huang. Sedangkan Tianjin bahkan belum mengeluarkan senjata utama miliknya. Tianjin hanya ingin menguji batas Luo Xiu. Begitu ia menemukan titik lemahnya, itulah akhir segalanya. Dari kejauhan, pewaris tahap keempat hanya mengamati. Ia tidak ikut campur, baik karena statusnya sebagai pewaris, maupun karena pertarungan seperti ini sudah di luar jangkauannya. Anak ini, sungguh monster, gumamnya pelan. Matilah kau. Tiba-tiba, Tianjin melepaskan langkah terakhirnya. Ia membuka gulungan formasi raksasa, sebuah formasi pengurung yang menyegel puluhan ribu kilometer ruang di sekitarnya. Dari dalam formasi itu, cahaya emas menyatu, membentuk penjara cahaya emas yang menjebak Luo Xiu di tengahnya. Pada saat yang sama, cahaya dari dantiannya meledak. Sebilah pedang emas menyala terang, seperti matahari kecil yang hendak menebas dunia. Pedang itu adalah senjata utama Tianjin. Senjata jiwa miliknya. Kekuatan senjata itu jauh di atas semua teknik dan fisik. Bahkan jurus 9 perubahan tahap ke-6 milik Luo Xiu tak akan mampu menahan satu tebasan pedang itu. Kau akan mati di sini, Luo Xiu. Teriak Tianjin, suaranya bagaikan dewa maut. Bersambung,